kali ini keamanan komputer ya. Untuk materi sudah saya share di Classroom, silahkan bisa kalian unduh di sana ya, dan juga bisa kalian ini ya kembangkan nantinya kalau memang diperlukan ya. Sudah saya share tadi untuk network security atau keamanan jaringan ya. Oke, langsung saja kita mulai saja untuk mempersingkat waktu. Apa itu network security atau jaringan komputer, jaringan keamanan ya. Jadi dua atau lebih komputer yang saling terintegrasi, terkoneksi dan saling bertukar informasi. Jaringan komputer terbagi atas beberapa lapisan, saling independen satu sama yang lain. Untuk jaringan komputer seperti itu pengertiannya. Kemudian lapisan-lapisan ini disebut protokol. Yang dimiliki adalah physical, data link, network, transport, session, presentation, application. Disebut juga OSI atau Open System Interconnection. Kemudian apa itu jaringan komputer? Contohnya protokol TCP/IP, IPX, NetView dan lain-lainnya ya. Untuk TCP/IP yang mungkin sering kalian jumpai di kehidupan sehari-hari ya, mungkin ya kalau menggunakan jaringan misalkan wifi di rumah ataupun di kampus ya. Memang yang sering digunakan adalah TCP/IP. Terdiri dari 4 lapisan. Yang pertama ada link, lapisan OSI 1 dan 2. Internal network, lapisan OSI 3. Transportnya adalah OSI 4 dan 5. Kemudian application, lapisan OSI 5 dan 7 sampai 7 ya. Proteksi jaringan komputer layer 2 ya, MAC and authentication, pengontrolan dilakukan pada switch hub dan wireless access point. Ada web WPA, berarti equivalent privasi, Wi-Fi protected access, data yang dikirim dienkripsi terlebih dahulu. Untuk layer 3, pelindungan dilakukan dengan berdasarkan alamat IP atau port. Proteksi jaringan komputer layer 4 dan 5 ya. Pengamanan lebih difokuskan dalam pengamanan data yang dikirim misalnya dengan VPN atau virtual private network. Untuk layer 7, metode yang digunakan adalah SSL, Secure Socket Layer. Misalnya mengakses URL web https://domain.com, mengakses komputer remote dengan SSH, Secure Shell, dan SCP atau Secure Copy. Proteksi jaringan komputer di application firewall ya. Pemeriksaan dilakukan pada keseluruhan data yang diterima oleh aplikasi. Paket data disatukan kemudian diperiksa adalah apakah data yang dikirimkan berbahaya atau tidak nantinya ya. Bila ditemukan berbahaya untuk sebuah aplikasi, data tersebut disingkirkan atau dibuang, dipasang di setiap komputer. Nah ini biasanya secara otomatis kalau di komputer ya. Kalau memang tidak aman, ada pemberitahuan dilanjut atau tidak. Dapat mengibatkan lawannya data yang sampai ke aplikasi karena misalkan ada tercium sebagai virus misalkan, itu biasanya terdeteksi oleh komputer kita. Contohnya pengecekan email pada email klien ya, biasanya ada pemberitahuan mengenai hal itu. Jenis-jenis serangan di dalam jaringan keamanan atau komputer ya, ada DOS, DDoS, denial of service, distributed denial of service ya. Kemudian ada packet sniping, IP spoofing, kemudian ada DNS forgery. Nah, ini yang sering menjadi hambatan ya, atau serangan ya. Untuk yang DOS atau DDoS, suatu metode serangan yang bertujuan untuk menghabiskan sumber daya dan peralatan jaringan komputer. Contohnya ada SYN-FLOOD attack, smooth attack, ping of death, buffer overflow. Ini ya beberapa jenis serangan DDoS itu diantaranya seperti smooth attack, mungkin yang sering ya, paling sering kita jumpai biasanya, dan ping of the dead ya, ini juga pingnya itu bisa berubah-ubah ya, bisa mati ya. Kemudian ada SYN-FLOOD attack, dimulai dari kalian mengirimkan paket dengan tanda SYN.
Pihak server menjawab dan mengirimkan CN dan ACK. Terakhir klien mengirim paket ACK. Koneksi terbuka. Koneksi akan berakhir bila salah satu pihak mengirim paket FIN dan paket RST atau connection timeout. Komputer server mengalokasikan sebuah memori untuk koneksi ini ya, dengan 3-way handshake. Nah, pada serangan ini sebuah host menerima paket SCN dalam jumlah yang sangat banyak dan secara terus-menerus. Berdampak pada memori akan habis teralokasi ya. Kalau untuk SYNFLOAT itu biasanya memang lebih ke memori. Ada permintaan baru tidak dapat dilayani karena memorinya habis. Nah, ini takutnya seperti itu ya untuk jenis serangan SYNFLOAT attack ini. Penanganannya bagaimana? Penanganannya ya, microblog ketika menerima paket inisialisasi, host mengalokasikan memori dengan sangat kecil. Diharapkan dapat menampung banyak koneksi. Ini smooth attack menggunakan paket ping request. Ping akan mengirim satu paket data ke salah satu alamat, lalu alamatnya akan membalas prosesnya dalam bentuk lamanya waktu. Di sini ya ada lamanya waktu untuk pingnya ya. Penyerang mengirim paket ping request ke banyak host secara broadcast. IP mengirim diubah menjadi IP host yang akan diserang. Berdampak host menjadi terlalu sibuk dan kehabisan sumber daya komputasi sehingga tidak dapat melayani. Ini yang terjadi biasanya akibatnya error ya. Nah, penanganannya bagaimana? Tidak melayani permintaan ping request ya. Saat ada ping request jangan dilayani, karena itu bisa saja itu adalah serangannya. Ini untuk penggambarannya ya, temperatur victimnya, internetnya. Ini pada saat tadi smooth attack tadi ya. Kemudian ada ping of death. Tujuan utama adalah membentuk paket yang berkurang lebih dari 65535. Jadi sistem operasinya tidak dapat menghandle paket yang lebih dari 65535, sehingga mengakibatkan beberapa sistem operasi crash atau rusak ya. Saat kalian menjumpai data kalian misalkan rusak pada saat menggunakan jaringan komputer, itu berarti pada saat download misalkan atau mengirim itu ada serangan dari ping of death. Buffer overflow terjadi di mana program menulis informasi yang lebih besar dari buffer daripada tempat yang dialokasikan memori. Ini lebih ya, over ya. Jadi nanti akan terkadang menjadi buffering itu seperti muter-muter tidak jelas ya. Kemudian penyerang dapat mengganti data yang mengontrol jalur eksekusi program dan membajak kontrol program untuk mengeksekusi instruksi si penyerang. Contoh kasus serangan DOS ada 6 Februari, portal Yahoo mati selama 3 jam. Nah, ini sangat disayangkan ya, dari Yahoo sendiri dia sampai mati selama 3 jam portalnya. Ini karena apa? Serangan dari DOS. Bycom pada hari berikutnya setelah beberapa jam dipublish ya. Sore harinya Bycom, Amazon.com, FBI mendapatkan hal yang sama. Ini serangan-serangan dari hacker tentunya ya. Sampai FBI saja yang ibaratnya kepunyaan negara ya, itu bisa diserang dengan serangan DOS tadi ya, karena untuk zaman sekarang itu semua ada di jaringan komputer ya, jaringan internet ya. 15 Agustus 2003 Microsoft.com diserang DOS selama 2 jam, website tidak dapat diakses. Ini sangat menyayangkan sekali ya. Ini dari hacker-hacker mungkin, atau serangan-serangan dari yang tidak bertanggung jawab, jadi dari cyber ya. 27 Maret 2003 website Al Jazeera berbahasa Inggris yang baru beberapa jam online juga diserang DOS. 1 Mei 2008 website libertyreserve.com ekuivalensi terserang DOS, beberapa hari dapat diakses. Nah, ini yang perlu kita ini ya, kendalikan ataupun bisa kita bagaimana sih agar jaringan kita itu aman. Nah, itu sebenarnya ada semua ya caranya ya. Contoh kasus serangan DDoS 20 Oktober terjadi penyerangan terhadap 13 root DNS server
mengakibatkan 7 dari 13 server menjadi mati. Ini DDoS ya. Kalau untuk yang DDoS ya terhadap 13 root ya, makanya sering kita jumpai juga handphone-handphone yang kita root itu terkadang lebih mudah ya, lebih mudah diserang. Ini paket sniping, sebuah metode serangan dengan cara mendengarkan seluruh paket yang lewat pada sebuah media komunikasi. Nah, paket-paket disusun ulang sehingga membentuk data, dilakukan pada koneksi broadcast. Paket sniping dengan cara mendengarkan seluruh ya, jadi dia nyimak dulu apa yang dikirimkan ya, jadi nanti bisa diambil untuk datanya. Nah, penanganan paket sniping gunakan switch, jangan hub, gunakan koneksi SSL atau VPN. Paket sniping sebagai tool administrator berguna untuk memonitoring suatu jaringan terhadap paket-paket yang tidak normal. Dapat mengetahui pengirim dan paket-paket yang tidak normal. Kemudian IP spoofing, sebuah model serangan yang bertujuan untuk menipu orang. Dilakukan dengan mengubah IP sumber sehingga mampu melewati firewall. Nah, pengiriman paket palsu ini dilakukan route socket programming ya. Jadi mereka menggunakan IP sumbernya sehingga dia bisa lolos ya dari firewallnya, barulah nanti akan memberikan pengiriman palsu yang tentunya tidak sesuai yang dikirimkan dari sumber tadi misalnya. Untuk DNS forgery, sebuah metode penipuan terhadap data-data DNS. Penyerang membuat DNS palsu, akses ke sebuah website dialihkan ke website lain. Nah, itu ya, terkadang pada saat kita mengakses website yang kita inginkan, kemudian tiba-tiba saja lari ke website lain, itu berarti ada serangan ya, serangan DNS forgery. Itu sering ya, tentunya mungkin sering kalian coba ya pada saat kalian googling itu sering ya, saya juga sering mengalami hal itu. DNS cache positioning memanfaatkan cache dari setiap DNS. Penyerang membuat data-data palsu yang nantinya tersimpan di cache sebuah DNS. Implementasi IDS, Intrusion Detection System, mendeteksi adanya intrusion. Intrusion berupa paket-paket yang tidak wajar. IDS memiliki daftar signature base yang digunakan untuk menilai apakah sebuah paket itu wajar atau tidak. Ada dua jenis IDS, network based IDS, host based IDS. Network based IDS mengamati jaringan untuk mendeteksi adanya kelainan, misalnya networking flooding, port scanning, usaha pengiriman virus via email. Ini sering juga ya, untuk di email itu ada, tapi untuk email biasanya terdeteksi ya. Kelainan pada host tersebut, misalnya adanya proses yang semestinya tidak berjalan sekarang sedang berjalan, adanya virus di workstation. Implementasi network management, administrator dapat memantau penggunaan jaringan untuk mendeteksi adanya masalah jaringan tidak bekerja lambat dan lain-lain. Itu biasanya ditandai hal seperti itu ya, kalau pada saat ada serangan. Kemudian sering menggunakan simple network management protocol, contohnya MRTG dan CACT ya. Pemasangan antivirus, penggunaan antivirus yang up to date tentunya. Syukur-syukur kalau memang untuk perusahaan besar itu biasanya yang berbayar, jadi mereka lebih kuat ya untuk mendeteksi serangan-serangan tersebut. Nah, antivirus ini harus dipasang pada workstation dan server yang ada di jaringan komputer tentunya. Evaluasi jaringan terhadap desain baik untuk internet maupun hubungan ke internet dilakukan segmentasi ya. Pisahkan jaringan internal dengan jaringan yang dapat diakses dari luar atau DMZ. Kemudian implementasi port scanning, administrator dapat memeriksa port-port yang terbuka di setiap komputer. Implementasi firewall agar paket-paket yang tidak wajar dapat ditolak. Selesai ya untuk pertemuan kali ini. Kita cukup yang saya sampaikan ya mengenai network security dalam mata kuliah keamanan komputer. Silahkan nanti dipahami kembali, kemudian ditambahkan ya, dikembangkan mengenai network security tadi yang lebih lengkap. Misalkan silahkan dikembangkan sendiri, cari referensi-referensi terkait, banyak sekali ya, buku Google maupun yang lain masih ada untuk lebih jelasnya. Oke, seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah di dalam perkuliahan ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti, bisa dipahami untuk
kita semua bisa menambah wawasan untuk kita semua. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Terima kasih.